Mungkin beberapa dari pasangan kalian itu suka bilang gitu, aku nggak mau nanti tinggal di Mesir itu, mungkin kita bisa tinggal di Indonesia atau di negara lain. Halo, what's up guys? Welcome back to my channel. Balik lagi nih bersama Gigi di sini. And how are you guys? Apa kabar kalian semua? Udah 2 minggu ini ya aku nggak bikin video pembahasan sama sekali karena aku sibuk banget. I'm so sorry guys. Di video minggu kemarin, bukan video pembahasan, aku di video minggu kemarin itu bikin video our love story, cerita dari awal aku kenal tapi dalam kayak short video gitu sampai 4 tahun kita nikah. Jadi di minggu ini aku mau bikin video tentang pembahasan lagi buat kalian semua. Dan seperti biasa di setiap video pembahasan aku selalu bikin skrip buat biar bisa lebih enak aja gitu ngomongnya sama kalian, biar nggak lupa dan biar apa yang pengen aku sampaikan ke kalian itu tersampaikan dengan sempurna tanpa harus aku harus ngomong apa ya, jadi tolong dimaklumin kalau aku kadang-kadang bakalan ngebaca. Dan juga guys, I'm so sorry karena hari dimana aku shoot video ini itu agak sedikit berisik. Ini soalnya belum malam ya, sekitar jam 8-an gitu, dan rumah aku kan deket sama jalan raya, jadi kalian pasti akan dengar kayak suara mobil, suara motor, atau suara ambulans dan lain-lain. Seperti judulnya, di video pembahasan kali ini aku bakalan ngebahas tentang pengangguran dan lapangan kerja yang ada di Mesir. Kalian pasti penasaran kan? Karena menurut aku pasti banyak banget dari kalian ini yang penasaran sama satu hal ini, dan apalagi bagi kalian yang lagi LDRan sama WNA Mesir. Tapi guys, sebelum video ini dimulai, seperti biasa jangan lupa untuk like, comment, and subscribe. Dan jangan lupa untuk tekan tombol lonceng notifikasinya biar kalian jadi orang yang pertama tahu kalau aku udah upload. And without any basa-basi, let's get to the video. So guys, jadi yang mau aku bahas pertama di sini adalah tentang edukasi. Jadi sebenarnya edukasi di Mesir itu nggak jauh berbeda ya dengan edukasi yang ada di Indonesia. Dari pertama itu preschool atau PAUD, terus naik lagi ke kindergarten atau TK, terus primary itu sekolah dasar atau SD, terus middle school, SMP, high school, SMA, dan college, university atau kuliah. Nah, dari sini kalian udah tahu kan gambarannya seperti apa. Yang terakhir adalah wajib militer, yang kayak aku udah pernah bahas di video yang restu orang tua dan wajib militer dan yang lain-lain. Di situ aku udah ngebahas full tentang wamil. Jadi kalau kalian belum nonton, lebih baik kalian nonton video itu dulu terus balik lagi ke sini. Tapi di sini aku bakalan jelasin lagi sedikit kalau untuk masalah wamil itu yang wajib militer itu biasanya dari lulusan SMA atau lulusan kuliah. Jadi bisa jadi kalau umpamanya dia itu nggak ngelanjutin kuliah, habis lulus SMA dia langsung harus wamil. Tapi yang ngelanjutin kuliah baru kalau udah selesai universitinya, kuliahnya, itu baru mereka bisa wamil. Dan ada lagi yang dinamain kayak akademi militer gitu. Jadi mereka kuliahnya di tempat kuliah militer. Jadi nanti mereka kalau udah lulus, mereka bakalan jadi tentara dengan gelar mereka sendiri. Kalau kalian gak ngerti, aku mendingan kasih contoh aja ya. Jadi kalau yang di sekolahan militer itu tadi, kalian masih bisa ambil kayak jurusan gitu, apapun yang kalian mau, kayak umpamanya dokter atau lawyer atau engineer gitu. Tapi nanti kalau lulus kalian menjadi tentara juga gitu, jadi tentara dokter gitu kan, tentara lawyer gitu, tentara apa namanya tadi aku insinyur, engineer gitu kan. Nah jadi dan itu tuh
tingkat profesinya itu bakalan jadi lebih tinggi gitu daripada yang cuman sekedar dokter, sekedar lawyer gitu. Untuk yang lulusan SMA atau kuliah itu biasanya wajib militernya cuman sekitar 1-4 tahun aja gitu, depend on, tergantung dengan jurusan apa yang mereka pilih. Tapi kalau yang masuk ke akademi militer tadi itu mereka bakalan selamanya ya udah jadi tentara gitu. Gitulah simpelnya. Dan yang kedua yang mau aku bahas di sini adalah tentang nilai. Aku sering nih dapet pertanyaan yang atau curhatan yang kayak gini. Pasti beberapa dari kalian yang punya pasangan WNA Mesir, terutama yang pasangan kalian itu masih pelajar atau masih mahasiswa gitu, tiba-tiba hilang, tiba-tiba terus kayak nggak mood gitu dengan alasannya mereka belajar. That's true. Dan iya, mereka tuh bener-bener belajar, mereka tuh nggak bohong ke kalian kalau mereka cuman sekedar aku mau belajar, aku mau exam gitu, terus ternyata mereka main, enggak. Jadi mereka tuh bener-bener belajar, bener-bener mempersiapkan diri buat exam mereka. Jadi exam di Mesir ini tadi tuh kayak mingguan gitu, itu lebih kayak ulangan harian sih kalau di Indonesia. Jadi seminggu sekali atau enggak sebulan 2 kali gitu ulangan hariannya, dan itu tuh terus menerus gitu, terus menerus. Meskipun kalau kita kan kadang nunggu satu bab selesai terus ulangan gitu, kalau mereka tuh enggak, mereka tuh bakalan ada aja ulangan, kadang seminggu 2 kali, seminggu 3 kali. Jadi ya mereka sibuk dan mereka tuh gila belajar banget. Kenapa mereka tuh gila belajar banget? Karena sistem pekerjaan di Mesir ini, perusahaan-perusahaan mereka tuh merequire atau menginginkan pekerja-pekerja dengan nilai yang sempurna. Jadi di sini tuh kalau kalian pengen kerja di suatu perusahaan yang bagus, di perusahaan yang punya nama, kalian harus punya nilai yang bagus juga. Dan itu tuh persaingannya ketat banget antara pelajar. Jadi mereka mau nggak mau harus belajar sekuat tenaga, harus bisa lulus, bisa dapat nilai yang bagus biar bisa kerja di tempat yang bagus. Sebenarnya hampir sama sih ya kayak di Indonesia, karena di Indonesia juga beberapa perusahaan merequire IPK yang tinggi, nilai yang tinggi gitu. Jadi kurang lebih di sini itu tingkat kesuksesan mereka kebanyakan dinilai dari ya hasil ujian mereka sendiri. Jadi nggak heran kadang mereka tuh ngambek, kadang mereka tuh stres atau tiba-tiba ngilang gitu gara-gara mau ujian. Ya karena kalau mereka itu nggak bisa dan gagal, masa depan mereka bakalan tidak berjalan dengan mulus. Yang selanjutnya adalah lapangan kerja dan income. Untuk lapangan pekerjaan dan income sebenarnya di Mesir itu agak sedikit nggak adil ya untuk warga negara Mesir itu sendiri dibandingkan dengan foreigners. Kalau kalian nggak tahu apa itu foreigners itu orang luar negeri, orang asing yang tinggal di Mesir. Kayak aku ini termasuk foreigners yang ada di Mesir. Kalian juga kalau kalian datang ke Mesir berarti kalian itu foreigners. Kebanyakan perusahaan-perusahaan, kantor atau bahkan bisnis pribadi mereka itu memberi peluang yang lebih besar kepada foreigners dibandingkan kepada masyarakat Egyptian itu sendiri. Karena di Mesir itu kayak perusahaan-perusahaan, bisnis, kantor-kantor yang memiliki staf orang luar negeri atau menyongsong nama luar negeri kayak Amerika, Kanada, British, terus Asia gitu, itu lebih banyak peminat gitu. Kayak mamanya nih restoran ya, ini restoran dari Itali yang masak orang Itali gitu. Oh ini salon punya orang Rusia gitu, terus staffnya orang Rusia, orang Lebanon gitu. Mereka tuh bakalan lebih percaya, mereka tuh bakalan lebih minat ke tempat-tempat yang punya foreigners karena mereka tuh jujur nggak percaya diri sama masyarakat Egyptian sendiri, karena mereka tuh selalu berpikir kalau tempat atau sesuatu yang Egyptian itu tuh terlalu lokal, terlalu kampungan gitu. Makanya itu untuk bisnis, untuk perusahaan mereka tuh lebih
foreigners gitu. Karena ya yang kayak aku bilang tadi, umpamanya nih ada 2 produk teh gitu, yang satu dari Indonesia, yang satu dari Mesir, padahal komponennya tuh sama. Nah, orang Mesir itu bakalan lebih milih yang dari Indonesia ini tadi dibandingkan yang dari Mesir, padahal komponennya juga sama dan harganya itu yang Indonesia lebih mahal gitu kan ya, padahal yang Mesir juga lebih murah gitu, tapi mereka bakalan lebih milih yang teh ini tadi dibandingkan dengan teh lokal. Selain kesempatan kerja, lapangan kerja yang lebih besar, yang lebih banyak untuk foreigners, income, pendapatan atau gaji yang didapat foreigners itu jauh lebih banyak dan lebih besar dibandingkan dengan masyarakat Mesir itu sendiri. Dan di sini aku mau kasih contoh sedikit. Contohnya itu profesi guru. Profesi guru di Mesir untuk orang Mesir itu sendiri, gajinya itu mulai dari 1.400 pound atau sekitar 1.200.000 gitu, sampai paling tinggi tuh kadang 4.000 atau 3.800.000 itu buat Egyptian. Kadang yang 4.000 atau 5.000 itu gajinya itu tuh mereka udah sekolah yang tinggi gitu, mereka udah lama ngajar di situ bertahun-tahun baru bisa dapat gaji sebesar 4.000 pound. Nah, lain lagi nih sama foreigners. Apalagi kalau foreigners ini tadi tuh English native speaker. English native speaker itu yang mereka tuh udah lahir langsung ngomong bahasa Inggris itu, kayak contohnya American, Canadian, British dan lain-lain dan masih banyak lagi gitu. Gaji mereka tuh lebih banyak banget daripada si Egyptian. Jadi gaji mereka tuh bisa sekitaran mulai dari 7.000 pound sampai 50.000 pound. Jadi 50.000 pound itu kurang lebih sekitar 45 jutaan. Kalian bisa bayangkan kan, sama yang aku bilang tadi sama Egyptian yang udah bertahun-tahun kerja itu tuh gajinya stuck di 4.000, 5.000 gitu. Tapi untuk foreigners mereka bisa dapetin 50.000, dapetin 40.000 pound sebulan. Jadi itu nggak sinkron sama sekali. Dan contohnya juga di beauty center atau klinik kayak di tempat aku kerja gitu ya. Untuk Egyptian itu mereka biasanya dapat 2.000 sampai 4.700 sampai 5.000 gitu. Sedangkan foreigners mereka bisa dapat start dari 7.000 sampai 25.000. Jadi itu bener-bener bener-bener nggak adil banget gitu. Dan kerjanya tuh sama sebenarnya, kerjanya sama kerasnya, sama jam kerjanya juga sama, apapun yang dilakukan foreigners itu tadi juga dilakuin sama si Egyptian itu, cuman ya karena itu tadi nationality yang berbeda gitu. Dan otomatis kalau umpamanya ada foreigners di dalam perusahaan, di dalam bisnis, dalam restoran atau klinik tersebut, itu jadi menarik peminat lebih banyak gitu, makanya gajinya tuh jadi lebih besar. I hope aku ngomongnya nggak ribet, karena aku barusan merasa kalau aku ngomongnya ribet. Untuk masyarakat Mesir itu sendiri sebenarnya mereka bisa untuk mendapatkan gaji yang lebih besar, tapi dengan profesi-profesi tertentu. Contohnya nih, sama aja sih kayak di Indonesia, kayak dokter, pengacara, atau lawyer, insinyur, engineer gitu kan. Mereka mendapat gaji yang lebih gede, yang lebih dari di atas rata-rata income orang yang biasa gitu di Mesir. Dan kalau umpamanya kayak guru, accountant, mereka juga bisa dapat gaji yang lebih besar, tapi harus sekolah lagi, kayak nggak bisa cukup sampai S1 gitu, harus S2, S3 gitu, master dan lain-lain. Mereka harus bener-bener kuasain untuk bisa dapat posisi yang lebih tinggi dengan income yang lebih tinggi juga. Dan yang terakhir yang mau aku bahas di sini adalah tentang pengangguran. Well, karena banyaknya persaingan nilai, persaingan tenaga kerja, persaingan dengan foreigners, jadi banyak gitu pengangguran di Mesir yang masih muda-muda gitu, sama kayak di Indonesia kan. Jadi mereka udah berusaha cari kerja, udah berusaha untuk belajar, tapi emang nasibnya mereka gitu, mereka nggak dapat kerjaan dan akhirnya menganggur.
Dan actually guys, sebenarnya ini adalah salah satu alasan kenapa mungkin dari kalian itu banyak nemuin Egyptian gitu ya di negara-negara Gulf kayak Dubai, Qatar, Kuwait, Saudi, terus Oman dan lain-lain, karena mereka tuh lebih memilih untuk merantau. Saat mereka merantau itu sebenarnya gaji mereka juga nggak banyak sih, tapi waktu di convert, waktu di mata uangnya itu dipindah dari mata uang Gulf ke Egyptian pound itu mereka jadi bisa lebih banyak gitu uangnya, mengumpulkan lebih banyak duit, mengumpulkan lebih banyak tabungan gitu kan. Dan juga mereka tuh bisa dapat peluang pekerjaan gitu, meskipun sebenarnya sih peluang pekerjaannya juga nggak terlalu bagus, nggak terlalu besar, tapi itu untuk ngebantu gitu. Dan juga guys, sebenarnya ini adalah salah satu alasan juga kenapa mereka itu, Egyptian, mereka lebih suka kayak keluar dari Mesir. Mereka tuh nggak suka untuk tinggal di Mesir. Mungkin beberapa dari pasangan kalian itu suka bilang gitu, aku nggak mau nanti tinggal di Mesir itu, mungkin kita bisa tinggal di Indonesia atau di negara lain, karena negara Mesir itu bagi mereka tidak adil gitu. Jadi mereka merasa nggak suka aja untuk tinggal di negara mereka gitu. Dan akhirnya mereka memilih untuk tinggal di luar negeri. Terus banyak sih juga yang ini harus hati-hati ya, scam. Jadi mereka tuh nikah cuman untuk ngedapetin nationality, tapi kebanyakan mereka tuh nikahnya kayak sama American, sama Canadian, British gitu, yang paspornya tuh kuat-kuat gitu. Jadi mereka tuh nikah kayak kayak untuk ngedapetin green card. Kalau kalian nggak tahu, green card itu kayak apa sih? Kayak warga negaraan gitu loh, kayak KTP atau residence di Amerika. Jadi kurang lebih seperti itu. Jadi banyak banget Egyptian itu yang kadang cuma nikah beberapa tahun doang dengan foreigners, cuman biar bisa dapat kewarganegaraan gitu. Tapi itu rare sih terjadi sama orang Indonesia, karena kan kalian juga tahu sendiri paspor kita kan juga paspor ala-ala ya, nggak terlalu kuat juga. Jadi mereka itu ngelakuin ini kebanyakan sama American, sama European yang paspornya itu of course lebih kuat dari Mesir. Tapi sebenarnya paspor Indonesia tuh jauh lebih kuat sih daripada paspor Mesir. Jadi kalian harus tetap hati-hati, oke? So guys, jadi sampai sini dulu video pembahasan kita kali ini. Semoga bermanfaat, semoga kalian sekarang bisa, yang belum tahu itu jadi tahu, yang belum bisa mengerti jadi bisa mengerti. Mungkin kalian lihat aku agak kayak nggak fresh seperti biasanya gitu ya, karena aku capek banget. Aku ini sebenarnya bikin video ini karena aku pengen lebih mengedukasi lagi gitu, lebih bermanfaat lagi channel aku, nggak mati gitu aja channel aku. Jadi aku berusaha untuk tetap upload setiap minggu untuk kalian. Dan untuk kalian yang pengen curhat atau pengen tanya apa-apa, jangan ragu untuk DM aku, meskipun kadang mungkin aku DM kalian aku bales terus nanti aku nggak bales karena DM-nya kadang ketumpuk, terus kadang itu bertepatan sama waktu kerja aku, dan apalagi kalau waktu Indonesia sama Mesir kan beda ya. Jadi maaf guys dan harap dimaklumin. So guys, thank you for watching. Sampai jumpa di video berikutnya. See you next time. Bye bye.